Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Sehat semuanya? Iya, semoga yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah sarapan? Sudah ngopi? Kopinya belum. Baik, ya, semoga tetap semangat, tetap tekun mendengar dan juga menghafalkan. Taib ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawamil Akhbar, atau mendulang faedah dari kalimat nubuwah oleh Fadilatul Syekh Al-Allama Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Baik, kita baca syarah hadis yang ke-15. Dan insya Allah pertemuan yang akan datang kalau hafalan juga sama, karena hadisnya yang pertama sudah pernah kita lewati di Arba'in Nawawiyah. Hadis ke-17 itu sudah kita lewati, dan hadis ke-18 itu pendek. Jadi kalau mau hafalan untuk kajian yang akan datang juga sama. 2 hadis langsung, hadis 17 dan 18. Dia mantul. Taib. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kita baca dulu hadis yang ke-15. An Aisyah radhiyallahu anha qalat anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anzilun nasa manazilahum. Dudukkanlah manusia di dalam kedudukan mereka. Ana ulangi terjemahannya. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW bersabda, dudukkanlah manusia pada kedudukannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Namun sudah pernah kita sampaikan pada kajian yang lalu, hadis ini didhaifkan, dilemahkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimallahu ta'ala. Dan sebagaimana kata ulama dalam sebuah kaidah, wa faqadhi ilmin alim,
Setiap yang berilmu ada yang lebih berilmu lagi. Intinya di atas langit ada langit. Ya, Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah termasuk pakar ahli hadis yang tidaklah mengingkarinya kecuali orang yang jahil atau dia mubtadi'. Yang mengingkari kedudukan Syekh Albani sebagai ahli hadis, kalau enggak jahil, ya dia ahli bid'ah karena tidak suka dengan akidah, manhaj dan dakwanya Syekh. Maka kalau ada yang mencela Syekh Albani dan sebagainya, menuduh Syekh Albani tidak paham hadis, ini orangnya jahil, bahkan jahil kuadrat, atau dia ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu. Karena karya-karya Syekh Albani rahimahullah itu sebagai bukti akan keilmuan beliau dan juga pengakuan dari banyak para ulama-ulama di abad ini. Intinya, tadi kaidah para ulama, seandainya Syekh Abdurrahman As-Sa'di menilai hadis ini sahih, namun sekali lagi Syekh Albani rahimahullah lebih insyaallah mumpuni dalam ilmu al-hadis dan beliau berhak berijtihad dalam mensahihkan, mendhaifkan hadis sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu hadis. Intinya sekali lagi, wa faqa kulli dzi ilmin alim. Di atas langit ada langit. Syekh Abdurrahman As-Sa'di ulama dari Ahlu Sunnah wal Jamaah. Syekh Al-Albani juga demikian. Namun Syekh Albani lebih spesialis tentang masalah al-hadis. Kitab ana tulis ada catatan dalam kitab beliau Silsilah al-Ahadits Dhaifah. Hadis ini diterangkan kelemahannya oleh Syekh Albani dalam kitab beliau kumpulan hadis-hadis lemah nomor 1894. Ini sekedar menegaskan, ya, kalau mau perincian kenapa kok dhaif, kok lemah, itu penjelasannya ada dalam kitab Silsilah Hadis Dhaifah nomor 1894. Namun seperti yang kita sampaikan, secara riwayat sanad hadis ini tidak sahih. Namun secara makna sahih. Kenapa demikian? Karena banyak ayat-ayat hadis-hadis yang semakna dengan hadis ini. Contoh, hadis yang insyaallah masyhur, Rasul SAW mengatakan, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqir kabirana. Bukan termasuk golongan kami yang tidak menyayangi yang lebih kecil atau anak kecil dan yang tidak menghormati yang lebih tua. Walam ya'rif li alimina haqqahu, dan dia tidak mengenal kedudukan keutamaan orang al-alim. Ini Rasul SAW menyampaikan kepada kita untuk menempatkan manusia pada tempatnya. Yang kecil ditempatkan pada tempatnya, yang besar juga demikian, yang alim demikian. Demikian pula kalau dalam ayat nanti akan ada pada akhir penjelasan, innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak. Demikian pula Allah berfirman, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, karena keadilan lebih dekat kepada ketakwaan. Namanya keadilan menempatkan sesuatu pada apa? Tempatnya. Orang jahil tempatkan pada tempatnya. Suruh dia belajar. Suruh dia banyak-banyak mempelajari akidah sahihah, manhaj yang benar. Jangan karena retorikanya yang indah, jangan karena followernya yang banyak kemudian diustadkan. Ini salah menempatkan orang. Hanya karena follower yang banyak, hanya karena viral ditokohkan.
yang alim, yang betul-betul paham qala Allah wa qala Rasul. Kajiannya hanya qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat wa qala salaf. Itu apa? Dipandang sebelah mata. Ini keliru. Dan sekali lagi, hadis ini sekali lagi meskipun tidak sahih secara sanad periwayatan, namun maknanya sahih karena ada ayat-ayat, hadis-hadis yang sahih yang semakna dengannya. Fahimtum? Baik, sekarang kita baca syarah dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Kata beliau, ya lahu min hadisin hakim. Alangkah indahnya hadis yang mulia ini. Fihi al-hathu li ummati ala mura'atil hikmah. Di dalamnya ada anjuran kepada umat Islam untuk memperhatikan masalah al-hikmah. Entah dalam kita bersikap, dalam kita menempatkan manusia, dalam kita juga berdakwah. Seorang yang mau berdakwah, entah dakwah secara khusus, dalam artian memang dia profesinya sebagai da'i, atau yang memang dia tahu ilmu meskipun sedikit, namun menyampaikan kepada yang terdekat. Ini sudah pernah kita sampaikan, semua orang diwajibkan berdakwah sesuai kemampuannya. Dan ini juga termasuk hikmah. Orang itu menempatkan dirinya pada tempatnya. Kalau dia belum menguasai bahasa Arab misalnya, belum bisa membaca kitab ulama dengan bahasa Arab, belajar dulu. Jangan kesusu jadi apa? Ustadz. Nanti jadi Ustadz Karbita. Berbahaya, dhal wa adhal. Bisa sesat dan menyesatkan. Belajar dulu. Sabar dulu. Ya, kata orang Arab, ini tazabbaba qabla an tahasrama. Dia sudah menjadi kismis sebelum menjadi anggur. Ada enggak? Enggak tahu yang ahli makanan di sini. Ada enggak? Ya, loncat langsung jadi kismis belum jadi apa? Atau langsung terbang ya sebelum dia apa punya sayap. Gelundung ya. Ini bahayanya apa? Tadi. Orang tidak memperhatikan al-hikmah. Entah menempatkan orang lain atau menempatkan dirinya. Kalau dia belum mumpuni dalam ilmu agama, jangan kesusu dakwah. Dalam artian dakwah yang khusus. Sebagai apa? Profesinya terus berdakwah. Khutbah Jumat, membuka kajian, mengajar kitab-kitab. Ini butuh apa? Proses yang lama. Butuh bekal yang kuat. Dari awal bahasa Arab dikuasai, baca kitab para ulama yang bahasa Arab, kemudian mulazamah dengan para masyayikh atau dengan yang lainnya yang berilmu juga. Butuh waktu yang lama. Adapun kalau sekedar dakwah, seorang bapak mendakwai anaknya sesuai kemampuannya, ya. Seorang dokter menasehati, mendakwai pasiennya silahkan. Cuma jangan sampai kebablas seperti yang sering kita sampaikan. Jangan sampai minta jadwal kajian. Ini kebablas. Atau minta jadwal khutbah Jumat. Atau ketika ditawari, yes. Enggak. Ya. Dia harus tahu dirinya. Harus bisa menempatkan dirinya sebelum menempatkan orang lain. Namun sekali lagi ini. Kata Syekh, fihi al-hathu li ummati ala mura'ati al-hikmah. Apa itu al-hikmah? Fa'innal hikmata wadul asya' mawadi'aha. Definisi hikmah adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini mencakup segala bidang kehidupan. Bahkan tadi menempatkan dirinya pada tempatnya. Harus sering ngaca. Harus sering bercermin. Siapa dia? Ya. Kalau dia memang masih jahil, banyak-banyak belajar. Jangan mengajar terlebih dahulu. Demikian pula dalam menyikapi yang lain. Seperti yang kita isyaratkan tadi. Ketika ada muncul ya video viral, ustadznya wah banyak followernya lagi, kayak masyhur. Jangan kesusu langsung wah ini ulama besar, oh ini ustadz besar. Tunggu dulu. Enggak cuma apa?
ya, ada konspirasi dia apa? Diangkat-angkat untuk menjadi apa? Ya, viral tersebut untuk membodohi umat. Karena nggak semua yang viral itu apa? Hak, ya, seperti makoli. Baik, intinya ini kaidah, ya, kaidah yang sering kita sampaikan. Orang itu diambil ilmu agamanya dengan dua syaratnya. Yang pertama, akidahnya sahihah, manhajnya benar. Ini ada dua cara untuk kita bisa mengetahuinya. Kita belajar dulu akidah yang sahihah, belajar kitab-kitab akidah salaf, manhaj salaf. Kalau kita sudah paham, kita bisa menilai, oh ini nggak benar. Kenapa? Karena ceramahnya sering menghujat pemimpin kaum muslimin. Ini pengikutnya Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Ya, meskipun gelarnya profesor doktor, meskipun banyak followernya, pengikutnya, ini bukan ukuran. Atau tanya kepada yang ahlinya. Jangan tanya kepada yang sama-sama orang yang jahil. Kalau Anda tanya gimana usaha itu kepada teman Anda yang ya 11-12 ilmunya, ini kata ulama seperti orang buta, ya, minta dituntun oleh orang yang buta. Apa akibatnya? Sama-sama nyemplung got, ya, sama-sama sesat. Maka tanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada yang ahlu adzikr, yang ahlinya. Itu cara mengetahui ini ustadz yang benar, entah lewat langsung penilaian kita karena kita punya background, ya, atau latar belakang akidah manhaj yang kuat, ilmu yang kuat, bisa kita menilai mana yang hak, mana yang batin, mana yang asbun, ya, asal bunyi saja, atau aspos. Apa aspos? Iya, asal posting. Habis posting berapa detik dihapus. Nanti gitu lagi. Dan itu berulang-ulang kali. Naudzubillah min dzalik. Ketahuan memang bodoh. Namun terkadang apa? Nggak sadar kalau dia bodoh. Naudzubillah min dzalik. Bahkan ketika dibantah pun ngeles. Terkadang apa? Malah menyalahkan yang membantah. Padahal jelas-jelas ya apa? Tahu kebatilan tulisan postingannya. Maka ini kita harus tahu, kita harus bisa menempatkan orang pada apa? Tempat. Jangan yang aspos, yang asbun, malah apa? Dibela, dimuliakan, ditokohkan, dibesar-besarkan. Ya, sedangkan yang di atas ilmu, di atas hujah, dipandang sebelah mata, bahkan naudzubillah min dzalik, ya, diusir dari majelis ilmu ataupun malah boikot di majelis ilmu. Naudzubillah min dzalik. Ini adzulm, kedzaliman. Tidak menempatkan suatu pada apa? Tempatnya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Demikian pula menilai orang itu dianggap sebagai ustadz berilmu, itu tadi dalam kajiannya, postingannya memang diisi dengan hujah-hujah. Bukan sekedar dia berkhayal, berhalusinasi, kemudian tadi diposting, baru berapa saat dihapus. Dan itu berulang-ulang kali. Ini nggak terlalu apa? Signifikan. Tapi kalau sudah parah sampai kufur atau bid'ah postingannya, dan itu berulang kali, ini sebagai bukti akan kejahilannya. Tempatkan dia pada tempat orang-orang yang jahil, bukan pada posisi apa? Ustadz yang memang bisa diambil ilmunya. Karena sudah kita sampaikan, ini fatal akibatnya. Kalau kita salah memilah dan memilih guru agama, Rasul bersabda, innallaha la yantazul ilma intiza'an, walakin yantazul ilma biqabdil ulama. Allah tidak mencabut ilmu agama secara apa? Tiba-tiba. Namun Allah mencabut ilmu lewat wafatnya para al-ulama. Hatta idalam yubqi aliman ittakhadana surusan juhala. Ketika sudah sedikit para ulama, manusia mengambil tokoh agama mereka dari orang-orang jahil, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa adhallu. Ketika ditanya tentang ilmu agama, dia berfatwa tanpa ilmu
sesat dan menyesatkan. Ini sekali lagi makna al-hikmah. Baik, kita baca selanjutnya. Fa'inal hikmata wadul asya' mawadi'aha wa tanzilaha manazilaha. Hikmah adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan mendudukkan sesuai dengan kedudukannya. Wallahu ta'ala hakim fi khalqihi wa takdirihi. Allah maha bijak, yaitu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, entah dalam penciptaannya, dalam takdirnya. Wa hakimun fi syar'i wa amri wa nahihi. Allah maha bijak dalam syariatnya, dalam perintahnya, dan dalam larangannya. Contoh misalnya, laki-laki yang sudah kita sampaikan dalam bab waris, itu perbandingannya dalam warisan dengan perempuan berapa banding berapa? Ini adalah keadilan Allah. Allah menempatkan suatu pada tempatnya. Di antaranya karena ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Karena laki-laki yang akan bertanggung jawab memberikan nafkah pada keluarganya. Diberi jatah yang lebih banyak dalam hal warisan. Maka tidak boleh perempuan protes. Na'udzubillah min dzalik. Ini bisa kufur kalau sampai memprotes atau menghina hukum waris dalam al-Islam. Atau menuduh tidak adil. Na'udzubillah min dzalik. Allah yang maha adil. Ini Allah maha adil, maha bijak dalam segala-galanya. Dalam penciptaannya. Kenapa kok si fulan diciptakan dalam bentuk demikian yang demikian? Bagaimana Allah menciptakan makhluknya yang lain demikian? Ini Allah maha adil. Kenapa gajah itu badannya besar? Antum bayangkan kalau seandainya belalainya seperti itu, badannya kayak semut misalnya. Sekali lagi, Allah maha adil dalam semua hal. Dalam penciptaannya, takdirnya. Kemudian juga dalam syariat, perintah dan larangannya. Wa qad amara ibadahu bil hikmah wa mura'atiha fi kulli syai'. Makanya Allah perintahkan hamba-hambanya untuk bersikap hikmah, bijak. Cuma harus betul-betul bijaksana. Bukan bijaksana, nggak bijak sini. Paham? Ya, yang batil dikatakan hak, yang hak dikatakan batil karena ada faktor ta'assub, fanatik golongan. Karena satu alma mater, karena satu kabilah, karena satu kampung, meskipun batil dikatakan hak. Ini nggak bijaksana, nggak bijak sini. Ini orang yang dzulum, yang hak dikatakan batil karena bukan dari golongannya. Maka ini menyelisih perintah Allah. Berbuat adillah, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wa awamirun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa irsyadatu kullu tadur al-hikmah. Semua perintah Nabi, anjuran Nabi itu berputar di atas al-hikmah. Faminha hadzal hadisul jami'. Di antaranya hadis ini. Meskipun sekali lagi seandainya hadis ini dhaif, lemah, namun tadi ada yang mendukung dari hadis ataupun ayat-ayat yang lain. Amara an nunazzilan nas manazilahu. Rasul memerintahkan untuk kita menempatkan manusia pada tempatnya. Wa dzalika fi jamil muamalat. Ini dalam semua bentuk muamalah. Misalnya seorang ustadz mengetahui di antara yang mengikuti kajiannya ada yang tua, ada yang muda, ada yang setengah muda, setengah tua, Maka tidak boleh dipaksa harus hafal. Kasihan. Mau mendengarkan aja alhamdulillah. Mau duduk aja alhamdulillah. Mau datang saja alhamdulillah meskipun sambil ngantuk-ngantuk sudah. Jangan dipaksa. Kasihan nanti. Kemudian kata beliau, wa dzalika fi jamil muamalat wa jamil mukhatabah. Seorang bapak dengan anak-anaknya juga demikian. Yang kuliah tentunya uang sakunya lebih banyak daripada yang SMA, yang SMP. Demikian seterusnya. Harus bijak menempatkan sesuatu pada tempatnya.
Wa ta'allum wa ta'lim. Ini kata beliau tadi. Yaitu dalam juga mengajar atau belajar dan mengajar. Famin dalik. Di antaranya perinciannya ananasa kisman. Manusia ada dua golongan. Kismun lahum haqqun khasun. Ini cara menempatkan hikmah kepada orang lain. Manusia dalam timbangan kita, ya, secara pribadi masing-masing, manusia ada dua. Ada yang punya hak khusus, ada yang punya hak umum atas kita. Ini kewajiban kita atas orang lain. Orang lain di sini ada dua golongan. Yang memiliki hak khusus dan yang memiliki hak apa? Umum. Siapa yang memiliki hak khusus atas kita? Alias kita wajib memperlakukannya secara khusus. Kata beliau, kal walidain. Seperti kedua orang tua. Jangan disamakan kedua orang tua dengan kedua mertua. Meskipun ya kayaknya sama menurut sebagian orang. Namun tidak sama. Terutama bagi seorang laki-laki. Orang tuanya yang wajib dia betul-betul dahulukan dibanding yang lain. Entah mertuanya ataupun istrinya. Sebagaimana dalam kisah yang sudah kita sampaikan dalam hadis, 3 orang yang masuk ke dalam gua, kemudian tertutup gua itu oleh batu besar. Kemudian salah satunya apa? Tawasul dengan birrul walidain. Berbaktinya dia kepada orang tuanya. Sampai-sampai dikatakan dalam hadis itu, ketika dia mendapatkan air susu, tidak diberikan kepada anak istrinya sampai orang tuanya kenyang terlebih dahulu. Kata para ulama, dari hadis ini, kaum laki-laki, kewajiban pertamanya berbakti kepada orang tuanya. Jangan sampai dikalahkan oleh istrinya. Ya, dia orang tuanya sudah nggak mampu cari nafkah. Hanya mengandalkan dari pemberian ya sang suaminya misalnya. Maka biarkan suaminya membantu. Ya, meskipun sekali lagi tetap kalau bisa suaminya memperhatikan dua-duanya. Cuma yang didahulukan orang tuanya. Seandainya misalnya seorang laki-laki dia sudah luar biasa berbakti kepada kedua orang tuanya dengan tetap tidak melalaikan kewajibannya terhadap anak istrinya, istri justru malah mendukung, mensupport. Ini bagian daripada apa? Ajaran al-Islam, ajaran sunnah Rasulullah SAW. Jangan cemburu. Masa orang tuanya dikasih uang per bulan 1 juta, saya kok cuma 5 juta misalnya. Hah? Kuali ya? Ini saja kuali ya, apalagi kalau dikurangi. Namun terkadang kita juga heran terkadang kepada sebagian orang-orang tersebut banyak yang curhat demikian. Ya, sebagian ya kaum ya ikhwan ini sebagian lagi ya mana manusia anas ajnas kata ulama. Manusia banyak macamnya. Yang laki-laki sudah luar biasa berbakti kepada kedua-duanya, orang tuanya, kepada anak istrinya. Cuma masih kurang saja sang istri. Naudzubillahi min dzalik. Ya mungkin tadi perumpamaannya. Ya padahal orang tuanya ya nggak mungkin dia suka ke mall lah. Secara umum ya. Antum di sini yang sudah usia 60. Suka nggak ke mall? Hah? Ke pasar. Ya, cuma secara umum paling ya beli apa? Beli kopi lah saudara ya. Ya belinya cuma ya begitu-begitu saja, nggak banyak menghabiskan uang. Beda dengan yang masih usia mungkin 30, 40, kebutuhannya lebih banyak. Itu tadi ibaratnya orang tuanya cuma dikasih 1 juta tiap bulan, ya. Sedangkan yang isinya tadi dikasih 5, itu masih apa? Iri, protes. Ya, mau dibalik, ya apalagi. Intinya ini yang wajib dipahami. Kalau untuk laki-laki berdasarkan hadis tadi, berbaktinya dia yang paling utama kepada kedua orang tuanya. Dan itu pun kalau bisa tetap dia berbaik kepada kedua mertuanya. Namun tidak bisa apa? Disamakan. Misalnya qadarullah ada tabrakan antara dua kepentingan. Misalnya menjenguk orang tua dengan menjenguk mertua.
maka seorang suami yang bijak lebih mendahulukan siapa? Orang tuanya. Meskipun mungkin orang tuanya fakir, mertuanya kaya, tidak memandang itu. Dia harus lebih mementingkan apa? Kalau seandainya tidak bisa dijamakkan, menyenguk kedua-duanya. Harus memilih salah satu daripada dua golongan tadi. Bapak mertua ataupun bapak sendiri. Bapak kandung, maka bapak kandung yang lebih diutang. Beda dengan istri. Kalau istri kewajibannya terhadap siapa? Suaminya. Ini menempatkan suatu pada apa? Tempat. Rasul mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yajudali ahadin, la amartul mar'ata an tasjudali zaujiha." Seandainya aku memerintahkan orang untuk bersujud kepada yang lain, aku perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Maka ini kata sebagian ulama, suami ini adalah ladang pahala surga bagi seorang istri. Maka sekali lagi harus betul-betul bisa menempatkan pada tempatnya. Dan demikian pula suami, dia juga harus bisa menempatkan dirinya. Tidak boleh semena-mena, karena kedudukannya tadi. Harus tetap berbuat adil. Wal aulad, demikian pula di antara orang-orang yang punya hak khusus atas kita, anak-anak. Ini yang harus diperhatikan. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Muru auladakum bis shalah. Perintahkanlah anak-anak untuk salat ketika usia 7 tahun. Ada kekhususan hak bagi anak-anak. Wal aqarib, dan karib kerabat. Dan ini yang Allah firmankan dalam ayat yang dikenal dengan ayat hukukul asyra. Ayat tentang 10 hak yang wajib ditunaikan. Untuk ikhwan, ada yang hafal ayatnya? Ayat tentang 10 hak. Ayat hukukil asyra. Yang hafal redaksinya, bukan nomornya. Nah, gak ada. Silakan kalau ada yang mau menjawab. Kita minta redaksi ayatnya. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Beribadahlah kepada Allah, jangan berbuat syirik. Yang pertama hak Allah, itu yang utama dan pertama. Kemudian baru wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kemudian wabidil qurba, karib kerabat. Wal yatama wal masakin, anak-anak yatim, fakir miskin. Wal jaril qurba wal jaril juli wasaibi bil jam wa binis sabil wa ma malakat aimanukum. Kemudian tetangga yang dekat, tetangga yang jauh. Kemudian ibnu sabil, musafir. Kemudian wasahibi bil jambi, istri. Dan juga budak ataupun hewan peliharaan. Ini 10 hak yang wajib ditunaikan. Kemudian kata beliau wal jiran. Ini yang masuk dalam 10 hak tadi. Insyaallah ayatnya dalam surat An-Nisa 36. Di antaranya al jiran, tetangga. Itu pun dibagi oleh para ulama. Ada tetangga yang punya 1 hak, ada yang punya 2 hak, ada yang punya 3 hak. Ini namanya menempatkan suatu pada tempatnya. Contoh, kiri kanan kita ada tetangga yang sebelah kanan dia kerabat kita, dia muslim. Samping kita tetangga yang kafir. Kita cuma punya 1 mangkok kolak. Ini kolak-kolak. Kan kita dianjurkan untuk memberikan apa kepada apa? Tetangga. Antum kasihkan yang kiri apa kanan? Muslim dan kerabat. Ya juga ini lihat tafsilnya juga. Secara umum yang punya 3 hak itu yang lebih apa? Utama. Dia punya 3 hak atas kita. Dia sebagai muslim punya hak Islam. Dia sebagai apa? Saudara, mungkin sepupu kita atau bahkan saudara kandung kita. Meskipun mungkin dalam sisi lain kadang kita kasih kepada yang kafir. Kenapa?
Karena yang sebelah kanan kita juga buat kolak. Ini beda lagi pembahasannya. Ya, intinya ya harus bisa menempatkan sesuatu pada apa? Tempatnya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian wal ashab, kepada sahabat. Ini juga harus bisa menempatkan pada tempatnya. Wal ulama, dan juga para al ulama. Harus betul-betul paham siapa ulama dan siapa yang ngelama. Paham ya? Iya, jangan sekali lagi tertipu dengan retorika yang indah, dengan keviralannya. Harus betul-betul selektif, teliti, harus betul-betul paham mana ulama yang warasatul anbiya dan mana ulama yang tadi ngelama, yang jahil namun pura-pura jadi ulama. Harus bisa membedakan. Wal muhsinin bihasabi ihsanihim wal am wal khas. Demikian pula orang-orang yang berbuat baik kepada kita secara umum atau secara khusus harus kita tempatkan pada tempatnya. Fahadal qismu tanziluhum manazilahum. Adapun orang-orang khusus tadi yang punya hak-hak khusus, apa hak khusus mereka atas kita? Yaitu al-qiyam bihuquqihim al-ma'rufati syar'an wa urfan. Yaitu melaksanakan hak mereka baik secara syariat maupun secara adat istiadat. Urf itu kebiasaan. Jadi dalam Islam itu kebiasaan atau adat istiadat tidak 100% ditolak. Tidak 100% diingkari, ditempatkan pada tempatnya. Di sini misalnya berbuat baik kepada orang tua. Di Indonesia secara umum lebih suka kurma atau kolak tadi? Iya, antum misalnya orang tua memang sudah terbiasa. Antum tahu kebiasaannya itu suka makan kolak daripada makan kurma. Antum belikan kolak daripada belikan apa? Kurma. Kalau misalnya itu hanya bisa membeli salah satu daripada dua makanan tersebut, ini secara urf tidak ada masalah. Paham ya? Justru kalau antum belikan kurma karena antum sudah tahu sebetulnya dia nggak mau makan atau nggak terbiasa lah istilahnya, maka apa? Termasuk berbuat baik kepada orang tua, belikan yang dia sukai. Paham? Orang tua antum lebih suka ngopi daripada suka es krim, jangan dibelikan es krim. Paham? Paham lah? Ini namanya uruf. Berbakti kepada orang tua secara umum, berbakti kepada orang tua itu diwajibkan oleh syariat. Secara syariat sudah jelas. Cuma tadi Syekh menggandingkan dengan istilah al-uruf, kebiasaan. Perhatikan kebiasaannya itu. Dia sukanya apa? Kalau dia nggak suka kebuli, dia sukanya pecel, ya belikan nasi apa? Jangan dipaksa nasi ke. Kalau nasi kebuli yang di sini suka, itu namanya berbuat baik secara urf kebiasaan. Makanya Allah juga berfirman tentang berbuat baik kepada istri. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulah istri kalian dengan cara ma'ruf. Di situ artinya al-urf, sesuai dengan kebiasaan. Selama kebiasaan itu tidak menyelisih apa? Syariat. Kalau misalnya istri dalam kebiasaan lingkungan itu nggak suka kemewahan, nggak suka ke mall misalnya, sukanya ngaji, ajak ngaji. Tapi kalau kebiasaan wanita di sekeliling itu belanjanya sehari 1 juta, ya juga kasihkan. Tergantung orang, namanya uruf. Ini berbuat baik kepada istri sesuai dengan kebiasaan. Itu diperintahkan oleh Allah tadi. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Paham toh? Baik. Kemudian yang berikutnya, minal birri wasilah wal ihsan wat tauqir wal wafa wal muwasa. Berbuat baik, menyambung tali silaturahim,
berbuat menghormati dan seterusnya. Wa jami' ma lahum minal huquq fa haula yumayyazun an ghairihim bihadil huquqil khassah. Mereka ini dibedakan dengan yang lain dalam masalah hak-hak yang khusus. Kemudian yang kedua, orang lain yang punya hak atas kita, yaitu yang punya hak umum. Wa qismu laysa lahum maziyatu ikhtisas bihaqqin khas. Orang-orang yang tidak punya hak khusus atas kita. Wa innama lahum haqqul Islam wa haqqul insaniyah. Namun mereka cuma punya hak sebagai muslim dan hak sebagai manusia. Meskipun non muslim atau nonis ya istilahnya. Ya, non-Islam. Faha oleh hakumul mushtarak. Mereka punya hak yang berserikat, yang sama. Apa itu? Antamna anhumul adha. Jangan mengganggu mereka, bahkan kalau bisa menghilangkan gangguan dari mereka. Seperti dalam hadis cabang keimanan, imatatul adha anit tarik, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini hak Muslim, hak manusia secara umum. Meskipun antum tahu yang lewat jalan itu hanya orang kafir misalnya. Kalaupun itu ada gangguan, ada pecahan kaca di tengah jalan misalnya, antum bisa untuk menyingkirkannya, singkirkan. Paham? Ini hak umum. Kemudian kata beliau, wa biqaulin aw fi'lin, entah dengan ucapan atau dengan perbuatan. Dengan perbuatan tadi menyingkirkan gangguan dari jalan. Jangan ucapan, misalnya ada lubang di pinggir kampung atau di pinggir jalan. Ada orang yang mau lewat di tempat yang berbahaya itu, antum apa? Cegah. Itu ada lubang, awas misalnya. Ini adalah apa? Hak orang lain atas kita. Meskipun kita nggak kenal. Paham? Atau mungkin yang sering terjadi di jalan itu, orang sepeda motoran dagangnya masih apa? Ya, maka kita peringatkan. Ini termasuk apa? Hak orang itu atas apa? Atas kita. Jangan cuek. Ini Islam. Mengajarkan kebaikan meskipun terhadap nonis. Ya, atau bahkan kepada hewan sekalipun. Ya, sebagaimana dalam hadis yang sudah kita lewati tentang al-ihsan. Bahkan menyembelih hewan pun harus dengan cara yang baik. Kemudian kata beliau lagi, wa antuhibba lil muslimin ma tuhibbul nafsika minal khair. Dan engkau mencintai untuk kaum muslimin apa yang engkau cintai bagi dirimu dari kebaikan. Dan ini sudah kita bahas. La yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi minal khair. Contoh yang sering kita sampaikan, masalah at-tauhid. Kita cinta hidup di atas tauhid dan mati di atas tauhid. Semoga Allah mewafatkan kita di atas kalimat tauhid la ilaha illallah. Kita cinta kalimat tauhid, kita cinta diri kita di atas tauhid, maka kita sampaikan kepada apa? Kaum muslimin. Dan kita tidak suka jatuh ke dalam kesyirikan, maka kewajiban kita menyampaikan kepada umat, memperingatkan kepada umat Islam bahaya apa? Syirik. Cuma walakinna aktsaran nasi la yaqilun. Namun banyak dari manusia tidak paham akan hal ini. Justru kita ketika melarang dari kesyirikan dituduh Wahabi, dituduh radikal, memecah belah umat, terlalu keras. Ya, keras saja masih banyak yang tidur kok. Ya, bangun. Baik. Yang berikutnya, kemudian tadi mencintai bagi kaum muslimin apa yang dia cintai untuk dia dari kebaikan. Cuma tadi terbalik. Dikasih tahu yang baik malah mencela, mencaci maki yang memberitahu. Padahal tadi kalau orang itu diberitahu, awas mas, ada lubang di pinggir jalan itu, awas jangan lewat. Dia caci maki kita atau tidak? Itu yang waras sebetulnya. Ya. Namun kalau diberitahu ini bahaya syirik, lalu mencaci maki, berarti ini enggak. Baik. Kalau kata Syekh, wa takralahum ma takralaha minasyarr. Dan engkau membenci untuk mereka apa yang engkau benci untuk dirimu dari kejelekan.
kita nggak suka, kita berbuat kebid'ahan karena Rasul yang melarang, maka kita peringatkan umat dari bahaya apa? Al-bid'ah. Itu bentuk apa? Al-iman. Bentuk kasih sayang kepada kaum muslimin. Namun terkadang tadi, walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Kebanyakan orang tidak paham. Bal yajib man'ul adza an jami' nau'il insan wa isali ma taqdiru alaihi minal ihsan. Bahkan wajib mencegah gangguan, kezaliman, kejahatan dari semua manusia. Apalagi terhadap orang yang dekat dengan antum. Ya, misalnya yang sering kita sampaikan, kalau ada misalnya ya 3 orang, ya. Si B, si C, si D. Kita nggak mau si A. Si B, C, dan D. Ya, si B ini menghibah si D, ya, ngerasani, menuduh dengan, ini si D demikian. Kepada si C dia bercerita menghibah. Maka si C kalau dia masih punya perasaan yang baik, masih sehat akalnya, dia masih punya iman yang kuat, menjalankan sabda Rasul. Dia nggak suka diribah, difitnah, dituduh macam-macam, maka sikap yang bijak kata para ulama, si C mengatakan kepada si B, kalau ente gentle, kalau ente memang benar, kalau ente punya bukti yang kuat, ayo kita duduk bertiga. Jangan menjadi pengecut, beraninya di belakang layar saja. Seperti orang Yahudi min wara'il judur. Ini sekali lagi mengamalkan sabda Rasul. Engkau mencegah kejelekan dari orang lain yang engkau tidak sukai, dalam arti yang kejelekan yang tidak engkau sukai, sebagaimana engkau tidak suka terhadap dirimu. Paham ya? Jangan mau amannya saja. Anda nggak mau ikut-ikut. Ya, Anda nggak mau naudzubillah min dzalik. Anda seperti itu sudah berdosa. Kenapa? Karena Anda sudah ikut di majelisnya riba. Anda diam padahal Anda terkadang tahu ini ucapan dusta. Cuma kadang-kadang sungkanisme. Ya, sungkan kalau membantahkan dia ustaz senior, masa anak. Naudzubillah min dzalik. Sedangkan Rasul mengatakan, unsur akhaka dzaliman au madluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Bagaimana menolong yang menzalimi, kata para sahabat, yaitu dengan mencegahnya dari berbuat zalim. Tidak boleh diam ataupun cuek. Naudzubillahi min dzalik. Wa mimma yadkhulu fi hadza an yu'ashiral khalqa bihasabi manazilihim fal kabil lahu tauqir wal ihtiram. Di antara yang termasuk mengamalkan hadis ini, dudukan manusia pada tempatnya, yaitu ketika kita bermuamalah dengan manusia sesuai dengan usia mereka. Orang yang lebih tua dihormati. Ya, betul enggak? Ya, makanya kita sebetulnya sungkan duduk di atas ini. Ya, yang tua-tua di bawah. Gimana kalau dibalik saja? Gimana? Mau enggak? Cuma mereka yang nggak mau. Ya Pak. Baik. Ya tetap kita hormati. Ya, makanya kita nggak pernah memaksa mereka untuk pakai hormati mereka. Fal kabil lahu tauqir wal ihtiram. Yang lebih tua usianya dihormati. Ya, kemudian wasaghir yu'amilu birrahmah. Yang kecil disayang. Demikian pula kata para ulama, ketika kita ngomong dengan yang besar, tentunya retorikanya beda dengan kita ngomong dengan anak kecil atau yang sebaya dengan kita. Ya, jangan bicara kepada yang lebih tua, kon lulu gue ya. Ini sekali lagi jauh dari al-adab al-islami. Wasaghir yu'amilu birrahmah warriqa al-munasiba li halihi. Wan nadhir yu'amiluhu bima yuhibbu an yu'amilahu bihi. Demikian pula yang seangkatan, yang seusia, seumur, ya ini cara bermuamalah beda dengan yang lebih di atas atau yang lebih di
di bawah. Intinya setiap orang harus tahu menempatkan dirinya pada tempatnya, menempatkan orang lain pada tempatnya. Walil ummi hakun khasun biha. Apalagi seorang ibu punya hak khusus atas anak-anaknya. Yaitu sebagaimana sabda Rasul ketika ditanya oleh seorang sahabat, man ahaqqun nasi bi husni sahabati. Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Rasul mengatakan apa? Ummuka, tumaman, ummuka sampai 3 kali. Rasul mengatakan demikian. Taib, untuk yang ikhwan, ada kesempatan untuk mendapatkan hadiah. Apa hikmah dari disebutkan ummuka 3 kali? Silakan Pak. Jangan dicontohkan. Yang ketiga, ulangi lagi Pak. Baik, silakan Pak. Tafadhol. Jazakallah khair. Baik, barakallahu fiik. Karena seorang ibu dialah yang mengandung, kemudian dia yang melahirkan dan dia yang menyusui, yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang bapak. Wali zaujati haqqun akhar. Istri juga punya hak. Wa yu'amil man yudil alai wa yasik bihi wa yatawassa mahu ma la yu'amil bi man la yasik bihi wa la yudil alai. Orang lain yang dia amanah, yang dia dekat dengan kita tahu betul-betul orangnya itu baik, maka kita bermuamalah dengannya tidak sama dengan yang suka khianat. Paham ya? Kita misalnya titip uang untuk disedekahkan kepada orang lain lewat perantara 2 teman tadi. Yang pertama suka khianat, yang kedua apa? Amanah. Tentunya beda. Yang suka khianat atau yang pernah khianat, maka tidak usah titip uang untuk disedekahkan kepada fuqara wal masakin. Tidak, nanti dia diintit istilahnya. Namun sekali lagi tadi letakkan pada tempatnya masing-masing. Wa yatakallam ma'al muluk wa arbabir riasat bil kalamil layyin al munasib limaratibihim. Demikian pula ketika seseorang berbicara, bermuamalah dengan para pemimpin kaum muslimin, maka harus dengan ucapan yang lemah lembut. Apalagi dalam rangka menasehati. Tidak boleh di hadapan umum. Ini juga menempatkan pada tempatnya. Jangan menasihati pemimpin disamakan dengan menasihati rakyat biasa. Atau dai yang sesat menyesatkan. Kalau pemimpin salah, maka Rasul memberikan metode menasehatinya. Yang pertama dengan ucapan yang lemah lembut. Sebagaimana dalam kisah Nabi Musa dan Harun ketika diperintah menasihati Fir'aun. Allah berfirman, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun karena dia sudah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Karena dia ucapkanlah ucapan yang lemah lembut agar dia bisa ingat, sadar ataupun dia takut. Ini Fir'aun pemimpin yang paling kufur, yang paling zalim. Namun nasihat kepada Fir'aun, kata Allah, harus dengan lemah lembut. Apalagi pemimpin yang masih muslim. Ini metode menasihati pemimpin. Yang kedua metodenya secara sembunyi-sembunyi, rahasia, tidak terang-terangan, tidak di medsos. Kata Rasul SAW, man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdihi alaniyata. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, jangan di hadapan umum. Jelas, jangan di hadapan umum. Kalau ada yang mengatakan, saya nggak di hadapan umum Ustaz, cuma saya nge-share di medsos di kamar saya. Iya, ketika nge-share di kamar ya dia sendirian, cuma ketika di medsos, naudzubillah min dzalik. Ini salah satu kelakuan kelompok al-khawarij, kata para ulama. Suka mencaci maki pemimpin di hadapan umum. Maka yang kita sampaikan tadi, hati-hati kalau ada dai yang berbuat seperti ini. Ini adalah kesesatan yang menyimpang dari prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah. Bahkan Rasul dalam hadis
Ini bagi yang belum setoran sama sekali. Hadis tentang agama adalah nasihat. Ada yang hafal enggak? Silakan. Ikhwan. Nah, apa hadis lengkapnya itu? Hadis riwayat Muslim dari, kalau bisa disebutkan nama sahabat yang meriwayatkan. Nah, yang gak pernah setoran hadis dalam kitab ini. Artinya yang sudah setoran di Arba'in Nawawiyah silakan apa-apa. Yang belum setoran hadis di kitab Mendulang Faedah ini silakan kalau mau menyetor hafalan hadis tadi. Agama adalah nasihat. Ikhwan dulu. Tidak ada. Kok terputus? Silakan Bu. Kalau mau setoran hafalan dengan syarat tadi. Belum setoran hafalan kitab yang baru ini. Atau yang kedua. Silakan. Ustaz? Iya, silakan. Adi nasihat. Lanjutkan sampai selesai. Oh. Karena intinya belum sampai di situ. Iya, jazakillah khair. Sudah meramaikan suasana. Iya, jazakillah khair. Coba yang lain, yang akhwat kalau ada yang sekali lagi belum setoran hafalan di kitab yang kedua ini, silakan yang hafal hadis agama adalah nasihat secara lengkap. Singkat hadisnya. Hadis riwayat Muslim. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada kita katakan hadisnya dari Abi Ruqayyah. Tuh, ternyata rame. Baik, silakan. Coba dipilih salah satu yang sekali lagi belum pernah setoran hafalan hadis yang kitab kedua ini. Ad-dinu nasihat. Qulna liman qala billahi wa kitabihi wa rasulihi wa la'immatil muslimina wa ammatihim. Jazakillah khair. Nah, intinya hadis tersebut membedakan atau Rasul membedakan cara menasehati pemimpin dengan rakyat atau selain pemimpin. Rasul mengatakan adil nasihat. Kata para sahabat, untuk siapa ya Rasulullah? Lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa amatihim. Untuk pemimpin kaum muslimin dan untuk keumuman kaum muslimin. Rasul bedakan cara apa? Menasihati keduanya. Maka sekali lagi jangan disamakan. Misalnya ya, ada orang mencaci maki, menyalahkan, mengkritik pemimpin di medsos. Ketika dibantah mengatakan ente suka membantah fulan dan fulan di medsos juga kan di hadapan umum. Maka kita jawab apa? Apa jawabannya? Paham pertanyaannya? Apa bedanya? Iya, kalau dai yang menyimpang, dia ketika memposting makalah atau apapun yang sesat menyesatkan, boleh nggak dibantah secara terbuka? Boleh. Kenapa nggak ada larangan? Paham? Ya, sedangkan untuk pemimpin boleh atau tidak di medsos dikritik? Kenapa? Karena ada hadis yang melarang. Paham ya? Jangan jangan disamakan kedua keadaan. Dua golongan tadi. Rasul saya membedakan li'a'immatil muslimin wa amatihim. Paham? Baik. Wa yu'amilal ulama bitawqir wal ijlal wa ta'allum wa tawadhu' lahum. Ulama kita hormati, kita muliakan, namun tetap tidak boleh dikultuskan atau disamakan dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam artian semua ucapannya pasti hak, tidak. Ustadz, kiai, ataupun ulama, manusia yang bisa salah, bisa apa? Benar. Ambil yang sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul, yang tidak sesuai alias yang menyimpang, tinggalkan. Ini menghormati para ulama. Paham ya? Sekali lagi, sebagaimana kata Imam Malik, kullun yu'khad min qawli wa yutrak ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang bisa diambil ucapannya, bisa ditinggalkan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah sering kita katakan di majelis-majelis, terutama untuk pembicara di sini, anak pribadi, kalau ada ucapan anak menyimpang, menyelisih Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan. Ya, sekali lagi, justru ini menghormati apa? Orang lain yang mengajarkan al-ilmu. Kalau justru Anda benarkan, Anda sampaikan, malah ini menjadi dosa jariah bagi kita. Paham? Nah,
Kemudian wa ta'allum, belajar kepada para ulama tersebut, wa tawadhu, merendahkan diri di hadapan mereka, wa idharil iftiqar wal haja ila ilmi munafi, dan menampakkan kebutuhan terhadap ilmu mereka. Bukan malah apa? Sok ataupun sombong. Allah, yang disampaikan sama aja dengan yang Anda pahami. Mau dites? Wa kathrati du'a lahu, mendoakan mereka dengan kebaikan atau memperbanyak doa untuk mereka. Wa khususan waqta ta'limihim, terutama ketika mereka lagi mengajar. Wa fatwahum al-khassa wal amma. Kemudian wa min dzalika amru sighar bil khairi wa nahyihim anisyar bil rizqi wa targhib. Dan di antara hak yang selayaknya dipenuhi juga memerintahkan anak-anak kecil untuk berbuat kebaikan. Entah anak kita sendiri, anak kerabat, anak tetangga, ataupun anak yang lain, tetap harus ada apa? Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ada seorang anak misalnya di kampung atau di perumahan mau berbuat kedzaliman atau berbuat kemungkaran, sedangkan kita mampu untuk menasehatinya dan insya Allah kita mampu, maka nasihati. Jangan mengatakan, wah bukan anak nggak kenal. Enggak. Ini tidak benar sama sekali. Harus ada apa? Kepedulian. Wa nahim anisyar birifqi. Namun dengan apa? Arif. Dengan lemah lembut. Wa targhib. Dengan anjuran. Wa badli ma yunasib minad dunya litansyitihim. Dan terkadang perlu memberikan hadiah kepada anak-anak kecil tersebut untuk menyemangati mereka. Yang besar aja dikasih hadiah semangat kok. Apalagi yang ini bukan berarti kita menyamakan dengan anak kecil ya. Namun ini tabiat manusia. Siapapun, makanya Rasul mengatakan tahadau tahabu. Salinglah kalian berikan hadiah karena akan bisa saling apa? Mencintai. Apalagi tadi litansyitihim, untuk menyemangati mereka. Wa taujihim ilal khair, dan mengarahkan mereka kepada kebaikan. Wa sinabil al-unfil qawli wal fi'li, dalam mendidik anak ini harus menjauhkan diri daripada kekerasan, baik ucapan maupun perbuatan. Walihada qala sallallahu muru auladakum bisolali sab'i sinin wadribum 'alaiha li ashrin. Perintahkanlah anak-anak kalian yang sudah usia 7 tahun untuk salat. Kalau mereka usia 10 tahun tidak mau salat, maka pukullah, namun dengan pukulan yang tidak mencederai. Wa kadzalika salaka Rasulullah ma'al mu'allafati qulubuhum minal ata' ad-dunyawi al-katsir. Rasul SAW dahulu memberikan harta rampasan perang kepada sebagian orang-orang yang baru masuk Islam untuk menguatkan keimanan mereka. Yang tidak Rasul berikan kepada yang sudah lama masuk Islam. Ini tujuannya untuk apa tadi? Mengokohkan iman mereka. Yang sudah kuat imannya nggak dikasih harta pun insya Allah tetap apa? Kuat imannya. Dia meletakkan sesuatu pada tempatnya. Contoh ya, terkadang di majelis, kadang ini kita kurang melaksanakannya. Misalnya ada orang yang baru hijrah atau orang yang baru tahu kajian sunnah. Jangan malah taruh di pojok sendiri. Justru kalau bisa apa taruh di depan biar dia bisa apa lebih paham. Paham? Terkadang kita memandang sebelah mata kepada yang masih pakaiannya seperti orang umum lah. Maka sekali lagi jangan demikian. Karena sebagaimana Rasul saja ditegur oleh Allah karena apa? Tidak menghiraukan Abdullah bin Umi Maktum. Dan seterusnya karena lebih memuliakan dari tokoh-tokoh bangsa Quraisy dan seterusnya. Dia tempatkan satu pada tempatnya. Kemudian kata beliau, walam yaf'al dzalika ma'aman huwa ma'rufun bil iman shadiq tanzilan linnasi manazilahum. Wa kadzalika mukhatabatu zaujati wal aulati shighar bil khitabil laik bihim alladhi fihi bastuhum wa idkhal surul alaihim. Demikian pula berbicara dengan istri, dengan anak-anak yang kecil, itu dengan kata-kata yang sesuai dengan tingkatan mereka yang bisa menyejukkan hati mereka. Wa kadzalika min tanzilin nasi manazilahum.
anta ja'alal wadhaif ad-diniyah wa dunyawiyah wal mumtaziha min halil akifa'il mutamayyizin. Demikian pula di antara bentuk mendudukkan manusia pada tempatnya, yaitu engkau memberikan jabatan urusan dunia ataupun urusan agama yang berhak untuk menyandangnya. Seperti tadi, orang yang jahil terhadap akidah, terhadap manhaj, yang suka asbun, suka aspos, atau suka pospus. Apa pospus? Posting hapus, itu masalah-masalah yang berkaitan akidah wal manhaj, mencela-mencele. Kok masih dipercaya menyampaikan ahli ilmu. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian pula dalam urusan dunia. Contoh anak sering ngomong kepada sebagian teman, anak jangan dikasih jabatan IT. Bang. Anak juga cuma bisa nyetek-nyetek ini aja. Live FB bisa nah. Namun disuruh install ini dan seterusnya, kita gaptek. Kita orang-orang kuno, orang jadul gitu ini. Jadi tempatkan sesuatu pada apa? Tempatnya. Sekali lagi, ini yang juga termasuk mengamalkan hadis tadi. Alladzina yafduluna ghairau fi wilayati tilkal wadhifah. Berikan orang-orang itu sesuai dengan keahliannya. Fa ma'lumun anna wilayatal mulk annal wajib fiha khususan wa fi ghairiha umuman musyawaratu al-halli wal aqd fi tawliyati man yasullaha mimman jama'a bil quwwati wasyaja wal hilmi. Ini kalau tingkatan sampai presiden, tingkatan khalifah, itu di antara mengamalkan hadis ini. Kalau dia mau menempatkan misalnya menterinya, gubernur, atau mencari siapa pejabat-pejabatnya, harus musyawarah dengan ahlinya. Tidak boleh sembarangan. Wa ma'rifati siyasati dakhiliyah wal kharijiyah. Harus tahu betul-betul politik dalam dan luar negeri. Wa man laul quwwal kafiyah li tanfidil adl. Dan juga mencari orang-orang yang kuat dalam menyampaikan amanah dan keadilan. Wa isal hukuk ila ahliha, dan untuk menyampaikan hak kepada yang berhak mendapatkannya. Wa raf'id dzalama wal mujrimin, dan untuk menghilangkan kezaliman dan kejahatan. Wa ghairi dzalik mimma yadkhul fil wilayah. Kita khatamkan karena pembahasannya singkat. Cuma ini sekedar mengulang-ulang saja. Wa kadzalika wilayatul qada yakhtaru laha a'lam wa syara' wa bil waqi'. Memilih seorang hakim di pengadilan, cari yang paling paham tentang syariat dan tentang fakta di lapangan. Al-afdal fi dinihi wa aqli wa sifatil hamidah. Cari yang paling mulia dalam agamanya, akalnya, dan sifat-sifatnya. Wa kadzalika wilayatul imamah fil masajid fil jum'ati wal jamaah. Demikian pula misalnya takmir masjid, memilih siapa imam di masjid atau khatib sholat Jumat dan seterusnya. Yukhtaru laha al-alam bi ahkamil ibadat. Cari yang paham masalah hukum-hukum ibadah. Jangan sekedar hafid namun enggak paham bagaimana jadi imam sholat. Nanti sholat duhur kelewatan 5 rakaat langsung bubar. Enggak ada sujud sahwi dan seterusnya. Ini sekali lagi tidak boleh sembarang. Apalagi tadi khotib Jumat. Kalau Anda salah memilih, Anda sebagai panitia kajian salah memilih ustadz dan ceramahnya sesat menyesatkan, Anda juga bertanggung jawab di hari kiamat. Tidak boleh sembarangan. Ini masalah menyamarkan hadis anjilun nasa manazilahum. Wa kadzalika wilayatu qiyadatil juyus. Ini kalau sebagai pemimpin memilih panglima perang. Yukhtaru laha ahlul quwwati wasyajah. Cari yang paling kuat, yang paling pemberani, warra'i wan nusai, yang paling cerdas akalnya, wal ma'rifah li funul harbi wa adawatiha, yang paham bagaimana cara berperang dan senjata-senjatanya. Wa ma yatba dzalik mimma tatawaqqaf alaihi hadil wadhifatil muhimmah allati min ahamil wadhaif wa akhtariha. Cari yang betul-betul layak menyandang jabatan sebagai panglima perang. Ila ghairi dzalik minal wilayatil kibar was-shighar. Semuanya sekali lagi sesuai dengan jabatan kedudukannya baik yang tinggi maupun yang rendah.
Fa inna dakhilatun fi qouli ta'ala, ini semuanya masuk dalam kategori firman Allah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak atau ahlinya. Dan ini yang sudah kita sampaikan, hadis tadi meskipun kalau kita katakan dhaif, itu sudah ada apa? Ayat yang semakna dengannya. Wahadil wilayat min a'dhamil amanat, memberikan jabatan, memilih pejabat atau yang semisal dengannya, ini termasuk amanah yang sangat agung. Fayata'ayyad an tu'adda ila ahliha, maka wajib diserahkan kepada ahlinya. Wa an yuwaddaf fiha ahlul kafa'ah biha, diletakkan yang memang ahlinya. Wa kullu wadhifa la aqifa mukhtasun, setiap jabatan ada orang-orang yang memang berhak menyandangnya. Wa huwa dakhil fi hadzal hadis syarif, dan itu termasuk ke dalam hadis yang mulia ini. Dan orang yang mengaku-ngaku ahli namun dia bukan ahli, maka kata Rasul, al-mutasyabbi bima lam yuta kala bisi tawbezurid, orang yang pura-pura ahli namun dia bukan ahlinya, maka dia seperti orang yang memakai dua baju kepalsuan, kedustaan. Ini yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Kalau Anda tidak paham agama, jangan menjadi ustaz. Kalau Anda memang belum matang ilmunya, jangan ceramah dahulu, belajar dahulu. Kalau Anda yang bukan ahli IT, jangan ngaku-ngaku apa? Nanti kobong habis. Wa kadzalika yadkhul fi dzalika mu'amalatul usati wal mujrimin. Demikian pula dalam kita menyikapi ahli maksiat. Ini berbeda-beda, ataupun bedakan antara ahli syirki, ahli bid'ah dan ahli apa? Maksiat. Yang paling dibenci yang mana? Ahli syirik, baru ahli bid'ah. Ahli maksiat ini yang paling ringan dibandingkan ahli syirki wa ahli bid'ah. Jangan dibolak-balik. Yang ahli syirik ditokohkan, yang ahlu tauhid malah dimusuhi. Yang seperti Abu Jahal itu dihormati, yang melawan kesyirikan disamakan dengan Abu. Ini orang yang jahil betul. Bahkan abunya apa? Abunya jahil. Na'udzubillahi min dzalik. Fa marata basyari ala jurmi ukubatan min haddin wa nahwihi ta'ayyana ma'ayyanahu syari'. Orang yang memang diberikan sanksi oleh syariat karena kejahatannya, seperti orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka hukumannya secara asal dikisos. Ini kalau ada hukum Islam. Ta'ayyana ma'ayyanahu syari' li'anna huwa ainul maslahatil asyamilah. Inilah yang selayaknya harus dilakukan, karena itu adalah kemaslahatan yang mencakup kebaikan manusia. Wa man lam yu'ayyan lahu uqubah uzira bihasabi hali wa maqamihi. Kalau dalam syariat tidak ada hukum tertentu bagi kejahatan tertentu, maka ditetapkan hukumannya oleh pemerintah setempat. Faminhum man yakfi at-tawbih wal kalam al-munasib li fi'latihi. Terkadang tidak perlu dihukum, namun cukup nasihati, kerasi dalam mengingkari. Wa minhum man lam yardau ilal uqubatul balighah. Ada sebagian orang yang berbuat kejahatan, tidaklah yang mencegahnya kecuali sanksi yang berat. Semuanya didudukan pada tempatnya masing-masing. Seperti dalam sekolah atau dalam pondok asrama, antara satu santri murid dengan yang lainnya dalam kesalahannya berbeda-beda. Ada yang, kalau istilah orang Jawa, bedakan antara watak dengan watu. Watu artinya terkadang-kadang, itu pun insidentil. Dia nggak sengaja, tergelincir. Jangan disamakan dengan yang memang sudah wataknya melanggar para peraturan. Ini menempatkan suatu pada apa? Tempatnya. Wa kadzalika fi shadaqah wal hadiyah laisa atiyatut tawaf alayaduru ala nas fatakfi tamra wa tamratan wa luqma wa luqmatan ka atiyatil faqir al muta'affif alladhi asabatul ailah ba'dal ghina wa fil athar irhamu aziza qaumin dzul. Demikian pula dalam pemberian, memberikan sedekah dan sebagainya. Ada dua orang yang antum lihat dia fakir,
Yang satu ini antum kalau beri 10.000 luar biasa apa? Senangnya. Tapi yang kedua antum kalau kasih 10.000 ya itu justru terkadang menyakiti hatinya. Kenapa? Yang satu ini sebetulnya dia masih punya banyak apa? Harta. Cuma di istilahnya di tangan orang lain. Misalnya ada orang utang kepadanya 1 miliar nggak dibayar-bayar. Sedangkan dia sedang bangkrut usahanya. Paham? Ya. Ini tentunya beda dengan yang memang asalnya dia orang apa? Fakir. Paham? Ya, antum bantu kalau antum memang sudah jadi miliarder dan sebagainya, bantu yang bangkrut tadi lebih dari 10.000. Paham? Ini dudukkan pada apa? Pada tempatnya. Ya, sama-sama apa? Memberi, namun bedakan antara satu dengan yang lain. Wa kadzalika yumayyaz man lau athar wa sawabiq wa ghina wa naf'il muslimin alla man laysa kadzalik. Demikian pula menyikapi orang yang memang sudah banyak berjasa kepada kaum muslimin dengan yang tidak, yang sudah senior misalnya dalam apa? Dakwah, dan dia tetap istiqomah di atas akidah manhaj yang benar. Seperti yang kita saksikan Al-Ustadzul Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita saksikan dari awal dakwah beliau sampai akhir hayat beliau, dakwahnya terus tauhid dan terusnya. Maka kita apa? Bedakan dengan orang-orang yang meskipun senior tapi dakwahnya apa? Tidak istiqomah. Dulunya dakwah tauhid, sekarang malah musuhi dakwah tauhid misalnya. Maka apa? Beda menyikapinya. Paham? Nah. Fahadil umur wa ma asbauha dakhila fi hadal kalamil jami' alladhi tawatu alai asyar wal akal. Maka contoh-contoh tadi itu semuanya masuk ke dalam sabda Rasul, dudukkan manusia pada kedudukannya, dan ini sesuai dengan semua syariat dan akal yang sehat. Wa mara'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin, artinya para sahabat, ya maka itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik hidayah untuk bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Baik, masih ada waktu 5 menit, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Tadi ada pertanyaan, kalau ada pemimpin entah itu presiden, gubernur melakukan suatu kegiatan yang haram, maka tadi caranya nasihati dengan cara lemah lembut dan dengan tertutup atau rahasia. Kalau Anda nggak bisa melakukannya, ya sudah, fattaqullaha mastata'tum. Ya, ini ada permintaan, ada saudaranya yang sedang sakit, tolong didoakan. Ini kita doakan semoga yang sakit di antara kita dan saudara-saudara kita diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala ajilan ghaira ajilin. Apa perbedaan takut khauf dengan khasyah? Ya, dalam ayat Al-Quran ada dua kata yang mirip kalau terjemahnya sama, takut. Allah mengatakan fala takhafuhum wa khafuni. Fala takhshawhum wa khshawni. Ya, dalam bahasa Arab ada dua kosakata yang berbeda namun terjemahnya sama, takut. Al-khauf wal khasyah. Bedanya kalau secara umum ya sama, takut, cuma bedanya kalau mau dibedakan, kalau al-khasyah itu rasa takut yang didasari oleh ilmu. Makanya Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hamba kami adalah para ulama. Ulama takut kepada Allah karena di atas apa? Ilmu, mengetahui Allah namanya Al-Alim, Allah namanya Al-Khabir, maka dia takut kepada Allah di atas ilmu. Adapun Al-Khauf itu terkadang takut tanpa alasan, tahu bahayanya. Misalnya ada orang seperti orang takut dengan jin misalnya. Padahal sebetulnya jin ya sama dengan dia. Kenapa kok dia takut? Paham? Ini takut yang tidak beralasan. Paham? Nah, atau dia ada anak kecil misalnya berbuat kemungkaran di kampung, dia mau nahi mungkar takut. Pak, ini takut yang gak beralasan. Anak kecil Anda sampaikan nasihat, insya Allah gak bermudarat. Gak mungkin anak kecil mukuli, betul gak?
Nah, itu bedanya al-khauf wal khasyah. Kalau khasyah itu takut yang diiringi oleh apa? Ilmu akan bahaya yang dia takuti. Apakah hadis yang kita bahas ini bisa juga berhubungan dengan kesopanan adik kepada kakaknya? Iya. Ya, kita sekali lagi kalau kepada orang lain yang lebih tua saja kita wajib menghormati sesuai dengan kedudukannya, apalagi dengan saudara sendiri. Paham? Itu pun sesuai dengan apa? Kedudukannya juga. Misalnya ada kakak melarang adiknya ikut kajian sunnah. Dihormati tidak perintahnya tadi? Ya tidak ada ketaatan dalam memaksiati al-khaliq. Cuma dalam berbicara harus juga apa? Itu sopan. Seperti tadi ya, jangan pakai bahasa apa? Kon. Itu kalau bahasa Surabaya kan nggak pantas ya? Pantas enggak? Hah? Kepada kakaknya mengatakan kon itu. Hah? Pantas enggak? Hah? Hah? Sopan apa nggak sopan? Nggak sopan kan? Iya makanya. Iya, wallahu a'lam. Sudah ada lagi? Ada Ustaz. Silakan. Bagaimana cara kita menghadapi orang yang punya niatan untuk pemufakatan Ustaz? Soalnya sudah beberapa kali itu datang untuk dia itu sama pasang Ustaz. Gimana cara kita menghadapinya? Ya, yang pertama tentunya kita wajib mengingkari dan kewajiban kita memperingatkan yang dekat-dekat dengan kita ataupun tetangga-tetangga kita akan bahaya orang-orang tersebut, ya. Bahkan itu lebih berbahaya daripada bandar narkoba. Ya, kita sampaikan kepada umat akan bahaya mereka. Kemudian yang kedua, kalau bisa kita angkat masalahnya kepada yang punya wewenang. Misalnya di kampung ada Pak RT, ada Pak RW misalnya, atau mungkin sampai tingkat kelurahan. Ya kan, itu juga kalau tidak salah dalam undang-undang kita dilarang. Ya, maka semaksimal mungkin fattaqullaha mastata'tum. Wallahu a'lam. Kurang. Iya. Silakan. Amin. Wa iyyakum. Saya sudah kebetulan dapat undangan dari saudara yang paling tua untuk mengantarkan lamaran anaknya ke luar kota. Kemudian anak tanya, kebetulan anak tidak ada mahram, dan anak bertanya apakah ada mahram yang bisa mengantarkan kami. Tapi beliau berkata masih belum tahu. Terus kemudian anak bertanya sepertinya tidak ada. Bagaimana Ustaz mensikapi hal ini? Karena menurut anak sendiri bersikukuh bahwa kalau kota tanpa mahram anak tidak mau. Bagaimana mensikapi hal ini? Iya. Ahsanti barakallahu fiik. Yang pertama, yang terbaik kalau bisa tetap dilaksanakan kalau mampu. Caranya apa? Ya cari mahram. Misalnya kalau Anda sudah punya anak laki-laki yang sudah baligh atau mungkin ada kakak yang lainnya yang bisa menemani anti, itu lebih baik. Solusi yang paling terbaik bisa membantu yang tidak menyelisih syariat. Ya. Adapun kalau sudah jalannya buntu, nggak ada lagi yang mendampingi anti untuk menemani dalam safar, maka yang terbaik ia sampaikan tidak sanggup karena dilarang oleh syariat. Ya, kalau memang marah, ya insya Allah sebagaimana kata Rasul, man tamasa ridallah bi sukhtin nas radhiyallahu anhu arda bin nas. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah meskipun dimurkai oleh manusia, Allah akan ridha kepadanya, dan Allah buat yang lain juga ridho. Namun insya Allah dengan ucapan yang baik akan bisa menerima uzur kita ketika tidak bisa membantu karena menyelisih syariat tadi. Iya, wallahu alam. Saya kira cukup sekian, pas 9:30. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.